Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam belum kompak. Buah salam minumnya prutan. Nah gitu dong, cakep. Ulangi ya. Buah salam minumnya prutan. Yang jawab salam kita doakan lunas hutang. Wah, giliran lunas hutang, amin kenceng Pak. Rupanya di sini hutang semua. Ya, moga-moga setelah pengajian selesai hutangnya dibayar sama Allah. Amin. Nanti kalau sudah lunas hutangnya bagaimana Bu? Hutang lagi? Bagus, bagus. Buah salam, buah duit. Yang jawab salam kita doakan banyak duit. Amin. Wah, ini lebih kenceng lagi. Ternyata di sini banyak yang mata duitan. Betul? Nah, kira-kira yang mata duitan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ayo jawab Bu. Alhamdulillah jujur Pak Bu. Ibu-ibu kalau lihat duit merah apa biru? Merah mau, biru. Pantes ada peribahasa. Ada uang abang. Ulangi, ada uang abang. Tak ada uang abang. Jangan, jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo baca sholawat. Kalau ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita semua membaca sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali, kepanjangan Ustaz. Allahumma shollu alaihi masih panjang, shollu alaihi masih kepanjangan juga terlalu. Shollu ya kepanjangan gak? Masih panjang berarti terlalu. Awas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaram, para alim, para kiai, para ustad, asatidah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Tajuddin mata'anallahu lituli hayati, yang disepuhkan, yang ditokohkan, ketua DKM, para imam tajuk, imam musola, imam masjid, imam tahlil, imam marhabanan. Kita doakan nih semua tokoh-tokoh yang ada di desa Jati Pancur. Jati Pancur kita doakan. Mata anallahu lituli hayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, amin. Amin. Diberikan kekuatan, amin. Amin. Umur yang panjang, amin.
Amin ya robbal Amin. alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah desa, alhamdulillah Bapak Kuwu kita hadir di pengajian. Di sono bukan di sini. Kebanyakan Pak Kuwu kalau organ hadir. Alhamdulillah Pak Kuwu Jati Pancur hadir pengajian. Maknanya apa Bu? Maknanya Pak Kuwu ingin menunjukkan, ya Allah, saya hadir di pengajian ini memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar masyarakat desa Jati Pancur termasuk masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun gopur. Amin ya robbal alamin. Bapak Kuwu Haji Jumadi alamin. Jumadi. Sumadi Sumantri Jumadi. Oh Suhandi. Bapak Kuwu Haji Wawan. Bukan belum haji Pak, belum. Masya Allah, didoakan haji berarti. Ayyadahumullah, kita doakan. Berikut aparatur pemerintah desa BPD-nya semua agar mendukung beliau. Kita doakan beliau agar diberikan kesehatan, amin. Amin. Diberikan kekuatan, amin. Amin. Umur yang panjang, amin. Amin. Agar amanah jabatan yang ada di pundaknya bisa istiqomah membangun jasmani dan rohani masyarakat desa Jati Pancur. Amin. Para haji dan hajah, ibu-ibu jamiah, tokoh masyarakat, kemudian Babinmas, Babinsa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat penghormatan kami. Hadirin walha yang gering dan yang gembrot. Ada nggak yang gembrot? Ya, yang gering alhamdulillah, yang gembrot ayo coba pengen tahu suaranya Jamiah Jati Pancur. Yang gering alhamdulillah. Ayo kompak. Yang gembrot lillah. Yang kaya lillah. Yang miskin, ulangi, yang miskin. Ayo Pak Kuwu, bagaimana ini? Masa miskin alhamdulillah. Yang miskin na'udzu. Siapa tadi yang alhamdulillah, mana orangnya? Kalau kita di Ciwaringin Bu, ada tambahan santriwan santri yang punya perawan musti hati, sebab zaman sudah berganti. Banyak wanita melahirkan bayi tanpa apal. Es cendol nggak pakai kelapa, butennya ngendol nggak punya. Astagfirullahaladzim. Ada kan di sini? Mana dia? Di sini si Pak Kuwu nggak ada. Insya Allah bapak-bapaknya soleh semua, amin. Ibu-ibunya solehah semua, amin. Bapak-bapaknya calon surga, amin. Ibu-ibu calon bidadari surga, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat saja, tadi saya perjalanan lupa kalau ini libur panjang Pak Kuwu. Begitu masuk tol macet Pak, masuk tol macet, keluar tol macet, mungkin gara-gara si Komo lewat. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan keselamatan, sampailah saya di desa Jati Pancur berjumpa dengan para prajurit setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin.
bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan barang Allahumma ayat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awas ibu-ibu, setelah nanti pulang pengajian diingat-ingat, nanti mulai hari ini setelah sholat isya lakukan sholat sunnah ba'diyah isya, lalu baca Allahumma barang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Waduh coba. Maka siapa, kata guru saya ini, dijajah dari guru saya kepada saya hari ini secara ammah dan secara khusus, secara umum dan secara khusus, saya ijazahkan kepada yang hadir di sini. Kata guru saya, siapa yang habis sholat isya laksanakan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, lalu dalam keadaan wudu menghadap kiblat baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali setiap habis isya, ba'da sholat isya 400 kali, maka dia seperti menanam pohon duit di depan rumah. Alhamdulillah. Nanti ibu-ibu akan rasakan, begitu jalan 1 bulan berasa bu, duit bergerak. Begitu 3 bulan, kalau kita nanam 3 bulan itu apa yang panen Pak Bu? Boleh. Ada boleh berapa namanya sih? Ubi. Kalau kita nanam ubi berapa bulan panen? 3 sampai 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Jadi kalau kita zikirnya baru 4 bulan, rasa duitnya rasa boleh. Rasa ubi maksudnya. Tapi kalau mangga berapa tahun Pak? Mangga ini bisa panen? Lama. Setahun lah ya. Begitu bisa 1 tahun Pak. Masya Allah. Yang saya rasakan 1 tahun itu bisa naik haji. Amin. Di sini pengen naik haji semua? Haji pengen? Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Ada Pak Bu, ketika saya habis pengajian walimatus safar, pengajian haji Pak, saya ngomong sama pengajian haji, bapak-bapak, ibu-ibu, jamiah, doakan semoga yang akan berangkat haji ini berangkatnya selamat, pulangnya selamat. Jawab ibu-ibu ya, berangkat selamat, pulang berangkat sehat, pulang berangkat kopernya kecil, pulang. Wah, oleh-oleh aja. Beres Pak. Begitu bubar doa nangis Pak. Ada ibu-ibu, Pak Kiai, saya sudah bertahun-tahun tidak berangkat haji, doain saya Pak Kiai, saya udah doa siang malam pagi sore. Saya tanya, ibu udah daftar belum? Jawab Pak Bu, belum daftar. Dia bilang, wah bodoh malaikat. Kau sih bohongin malaikat aja. Daftar dulu, baru kita berdoa, baru nyambung, betul nggak? Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya alhamdulillah tahun 2022 di sini ada yang bersama saya Pak Ustadz Pak Kiai Haji Tajuddin, kemudian Pak Haji Ucu. Mana Pak Haji Ucu? Ayah Pak Haji juga ya. Ayah sebarang banyak Pak Bu, dari kecamatan Beber itu banyak. Kebetulan di Beber itu ada cabang Al-Kausar, jadi berjumpalah di sana. Ini saya cerita sedikit aja dulu. Ibu bapak, setelah corona berakhir tahun
2022 pemerintah memberangkatkan pertama kali untuk kloter haji. Biasanya haji tahun-tahun biasa, tahun sekarang ini berjumlah satu dunia itu 10 juta. Tapi karena habis corona maka diambil 10% baru, hanya 1 juta orang, termasuk Indonesia hanya 10%. Cuman yang berangkat 10% itu tidak full 10%, ternyata masih kurang Pak. Ada yang mengirimkan jamaah, ada yang tidak mengirimkan jamaah. Masya Allah Pak Kubu, saya dulu tahun 95 diajak nenek saya, kemudian saya juga pernah diajak sama salah satu kepala dinas haji Pak. Tahun 2022 haji ternikmat yang pernah saya dapatkan. Coba bayangkan Pak, dari 1 juta penduduk dunia hanya ketemu separuh lah, 500 orang, 500.000 orang. Jadi lega. Masya Allah, saya bersama Pak Haji Tajuddin, Pak Haji Ucu dari KBIH Al-Kausar yang ada di Bogor ini luar biasa, bisa ngobrol, bisa ceramah. Saya tadinya bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau di Indonesia wajar saya masih diundang. Lah nanti saya di Mekah, kira-kira saya ngaji nggak? Masya Allah Pak, lantai 1 Pak, lantai 2 sampai lantai 18. Jadi saya di Indonesia dikejar-kejar amplop Pak. Begitu sampai di tanah suci juga dikejar-kejar Amplop. Padahal Pak saya nggak doyan amplop, enggak. Ya Bu, Ibu doyan amplop nggak Bu? Saya nggak mau, saya ngomong Pak nggak usah diamplopin, saya sih butuh isinya saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, coba ini sudah jam 10 lebih, mudah-mudahan nanti kita bisa sebelum zuhur bisa selesai, ada 1 jam setengah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman amanabi walam yaroni. Pak Kumu hadir, Pak Haji hadir, Kiai hadir, DKM hadir, Ustadz, ibu-ibu jamiah hadir. Pertanyaannya, apakah pengajian kita ini disenangi dan dicintai oleh Rasulullah? Itu jawabannya tadi. Tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba 3 kali. Liman amanabi walam yarun. Bu masih hidup? Kelihatan sebelah sana? Saya ini menghormatin ibu nih, takut saya duduk gak kelihatan. Kata Nabi, saya senang, saya bunga, saya bangga ada orang kenal dengan saya, tahu dengan saya, hidup bareng bersama saya, terus iman sama Kanjeng Nabi. Ibu jawab ya, iman sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng, Kanjeng Nabi bunga, Kanjeng Nabi bangga. Tapi kata Nabi, saya lebih senang lagi 3 kali, saya lebih senang lagi, lebih bunga lagi, lebih bangga lagi, ada orang kenal enggak, tahu. Jawab sih. Kalau enggak jawab saya duduk deh. Kenal, tahu, saudara, tetangga, tapi ibu-ibu iman sama Kanjeng Nabi. Buktinya bukan hanya iman Pak Bu, tapi hadir pengajian dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ibu harus jujur, saya tanya,
Ibu pernah ketemu sama kanjeng Nabi? Jawab. Jawab. Belum. Pernah naik odong-odong bareng? Pernah kondangan bareng? Ayo, orang jadi Pancur kenal, saudara, tahu, tapi iman sama kanjeng Nabi. Nah, kata kanjeng Nabi, orang yang model begini besok di akhirat akan dicari sama kanjeng Nabi. Apa jawabnya? Amin. Ibu-ibu nanti di akhirat mau dicari sama kanjeng Nabi, jawab. Aminnya yang kenceng. Tapi Pak Kuwu, amin segampang ya. Kira-kira kanjeng Nabi mencari orang Jati Puncur ketemu enggak? Ya, Bu, kira-kira kanjeng Nabi nyari kita ketemu enggak? Ayo kita lihat. Punten nih, punten Pak Kuwu. Kalau kanjeng Nabi mencari orang Arab, kanjeng Nabi nyari orang Inggris, orang luar negeri, pantas ketemu, wajar. Orangnya tinggi-tinggi, kulitnya putih-putih, bener-bener, hidungnya bangir-bangir Pak Guru. Lah sekarang mari kita lihat orang Jati Pancur Pak Guru. Orangnya, ayo sama bareng-bareng. Orangnya, kulitnya, saya ketawa ketemu Pak Kuwu ya, gendutnya sama, hitamnya sama, berdirinya sama. Ya Allah Pak Kuwu kalau berdiri kayak kembar Pak Kuwu. Hebat Pak Kuwu kita. Ulangi, orang Jati Pancur, orangnya pendek-pendek, begitu dong. Kulitnya jangan bilang putih, nanti kesasar dengan aku. Kulitnya ya usaha manteng lah ditemani. Kulit langsat ya. Hidungnya rata-rata hidung orang Jati Pancur kira-kira mancing apa becek lu? Lah kayak ketemu enggak? Bu, ketemu nggak Bu? Ayo yang yakin ya Pak Kiai, insya Allah kula dicari sama kanjeng Nabi, insya Allah ketemu. Ayo maca, mari kita lihat kira-kira ketemu nggak nih orang Jati Pancur kalau dicari. Bu, sahabat Ali, sahabat, ulangi, sahabat tidur aku, mimpi ketemu dengan kanjeng, ulangi, sahabat Ali tidur mimpi ketemu sama kanjeng Nabi, bawa toples ada tutupnya, dibuka isinya korma segerompol. Wis dibikin ngerti aja, korma segerompol, diambil satu. Ya Ali, dimakan kormanya, enak sekali, gurih, manis. Coba kalau ada bahasa korma ibu ikut ya. Enak, gurih, manis, apa ya? Begitu dimakan enak, gurih, manis, Pak Guru, apa kata sahabat Ali? Zidni ya Rasulullah. Lagi si kanjeng Nabi, masa ngasih itu cuman, jawab bareng-bareng, masa ngasih itu cuman satu, mau dikasih keburu kebangun Pak. Kalau dalam bahasa orang Jawa ngelilir, apa bahasa ini ya? Ngelilir. Sama, ngelilir, sama. Oh, sama ngelilir. Begitu kebangun, Ibu, Bu, ayo lihat sini. Sahabat Ali Bu, kalau kebangun malam, ngelilir malam hari, jam berapa saja, langsung berangkat ke masjid. Persis jam iya ibu-ibu Jati Pancur. Amin. Pak Kuwu, orang dia, orang Jati Pancur, ibu-ibu jamiahnya
Langsung ke mau apa Bu? Mau kencing. Terus setelah itu ya Allah Pak Guru, habis kebangun masuk ke bak mandi, habis kencing katanya langsung tidur. Ya cebok dulu sih Bu. Lanjut Bes. Singkat kisah, sampai di masjid imamnya sahabat Umar sholat subuh. Bareng selesai sholat subuh, begitu waktu subuh, sahabat Ali keluar, ada ibu-ibu tua bawa korma, sebrongkos korma. Ya Ali, sahabat Ali, ini satu brongkos korma, tolong kasihkan sama sahabat Umar. Dibawa korma ini menghadap sahabat Umar. Sahabat Umar, ini ada korma dari ibu-ibu tua. Dibuka brongkosannya, diambil satu, kasihkan sahabat Ali. Dimakan kormanya, enak. Wah, enak, gurih, manis. Kata sahabat Ali, zidni ya Umar. Lagi si sahabat Umar, masa ngasih itu cuman kompak, masa ngasih itu cuman. Kaget Pak, sahabat Ali kaget. Apa kata sahabat Umar? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Sahabat Ali, kalau semalam Kanjeng Nabi nambahi kormanya, saya tambahi. Maknanya, padahal peristiwa sahabat Ali dengan Kanjeng Nabi adanya di dalam mimpi. Berarti sahabat Umar tahu mimpinya sahabat Umar itu Bu, tahu dalam hatinya orang. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hati dengan orang beriman, mereka melihat dengan cahaya Allah. Untung di Jati Pancur nggak ada sahabat Umar. Kalau di sini ada sahabat Umar, ketahuan semua isi hatinya ibu-ibu. Isinya kredit dulu. Benar nggak? Pun lanjut. Hari ini kita masih dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Isra itu apa Bu? Halo Pak, Pak masih hidup? Masih kuat? Ayo saya mau tanya, apa itu Isra? Isra itu perjalanan di waktu malam. Kalau ada anak muda apel malam-malam, berarti dia sedang Isra. Ibu-ibu berantem sama suaminya, diambil pakaiannya, minggat. Apa bahasa minggat? Apa? Ya kabur pokoknya lah, minggat pokoknya. Terus bawa buntelan pakaian, ibu-ibu jalan malam, namanya lagi Isra, kabur. Maksud Isra di sini bukan itu, tapi Isra-nya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Isra itu perjalanan malam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Palestina, dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Awas, awwalu masjidin mudi'a fil ardi Al-Masjidil Haram. Bu, Ibu, pertama kali dibangun masjid di atas permukaan bumi, ada bangunan, ada di Ummul Qura, ada di Mekah, ada di Makkah. Dia adalah Al-Masjidil. Mulane wong
Masjidil Haram itu Pak Bu, kalau sampeyan sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan sholat di apa ini namanya? Jatuh Pak. Masjid apa? Nurul Salam. Masjid Nurul Salam. Oh, Masjid Nurul Salam Pak Bu 100.000 rakaat. Jadi di sini 100.000 rakaat, di Masjidil Haram cuma 1. Makanya orang kalau ke Masjidil Haram kalau mau sholat Pak Bu nggak boleh rewel, sebab di sana seluruh dunia datang macam-macam orang sholat. Musolli hanya tahu musolli itu Allah, muter-muter dulu apa belok ini. Udah jangan rewel, biarin aja. Ada lagi orang datang bawa air zam-zam taruh sini, usolli Allahu Akbar, lagi sholat orang datang dari ketendang ini Pak, sana lari ini. Itu lagi sholat, berhenti dulu sholatnya, diambil dulu tarik lagi ke sini. Wes. Terus kemudian pokoknya di Masjidil Haram itu kalau sholat orang macam-macam. Ada yang nggak pakai sedekap begini aja, ada yang habis sholat kemudian ambil anaknya tencet, ada orang sholat lagi sujud Pak dilangkai, udah biarin aja. Di sana itu 4 mazhab dan 1, gak usah rewel. Lana ma'akmaluna walakum akmalukum. Yang penting kita ketika sholat gimana sholatnya dijalankan di sana. Allahu Akbar 1. Yang kedua Pak Bu, ini saya menyinggung di Masjidil Haram Bu, suara imam Masjidil Haram Masya Allah enak, nikmat, gelantang. Mulanya azan di sana tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah speakernya bagus, yang azannya bagus. Saya tanya, berapa gaji imam Masjidil Haram 1 bulan? Kalau dirupiahkan Pak Bu 250 juta. Oh pantes kalau suaranya terawat. Saya mau tanya, imam masjid Nurul Salam. berapa gajinya Pak Guru? Nggak ada gajinya. Jangan salahkan imam Pak Guru kalau suaranya ngerosok. Saya pernah pulang dari Jakarta, mampir di masjid Pak Guru, nggak ada orang-orang, ada bapak tua yang batuk-batuk aja tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini anak mudanya kemana? Oh pantas nggak ada gajinya. 2, cuci mulutnya imam Masjidil Haram apel, korma, anggur. Nah Pak Bu saya mau tanya, apa cuci mulutnya imam masjid? Apa cuci mulutnya Bu? Ya Allah, cuci mulutnya salah Pak. Itu ada salah. Terus ada lagi, imam dikasih duit, ya pantas suaranya ngapret-ngapret kemana-mana. Oleh sebab itu Pak Bu, ayo mulai besok panggil perangkat desa, panggil DKM, bawa bola. Mana itu pohon duit yang membuat rusak suara? Ada Pak Bu yang membuat kiai yang membuat suara imam rusak, tebang aja Pak. Mulai diganti. Cuci mulutnya anggur. Apa lagi? Lah, kira-kira lancar. Ini yang membuat kita lemah. Masjidil Haram ada di Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa ada di Palestina. Kalau perjalanan biasa menggunakan onta itu memakan waktu 3 bulan perjalanan. Tapi Kanjeng Nabi melalui peristiwa tanggal 27 bulan, halo, tanggal 27 bulan. Wah Pak udah pada ngantuk, saya mau tes dulu deh supaya gak ngantuk.
Ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya pengen tahu sebenarnya yang ngantuk ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Ayo, saya pengen tahu ibu-ibu dulu ya. Sholawat. Sholatullah. Ayo yang hebat dinilai. Mana nih yang hebat? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Mana suaranya ibu-ibu dia? Tahu suara aslinya. Ayo. Oke. Nilai 9. Nah, sekarang ibu-ibu stop. Saya pikir tahu suara bapak-bapak sampai sana tuh ada kentongan. Bapak-bapak, mana suaranya ya? Pak Guru. Mulai 1, 2, 3. Sholatullah. Ayo yang kencang bapak-bapak. Bapak-bapak nilai 10. Bu, dengerin Bu. Bapak-bapak ada Pak Guru. Kalau nilai aja 10, nanti siapa yang ngamplopin saya? Lanjut. Bu, ini bulan apa Bu? Bulan Rajab. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu ada di bulan Rajab. Rajab itu kata orang ahli tafsir, Rasul, Jibril, Buro. Jadi peristiwa Isra itu Rasulullah bersama Jibril mengendarai kendaraan Buro. Tapi kalau kata orang Jati Pancur, Rajab itu rebutan, jaburan, buras. Bulannya ada buras. Pokoknya kalau Rajaban gak ada burasnya aku batal. Karena dari dulu Rajaban bahwa ada buras. Jadi Kanjeng Nabi mengendarai buruk. Apa sih buruk tuh? Buruk itu kalau kita lihat di pasar ada gambar Pak buruk tuh. Jadi kepalanya wanita cantik, badannya kayak kuda. Itu Bu namanya bukan gambar buruk, tapi gambar burak, gambar rusak. Bener gak? Ya bahaya Bu. Kalau ada buruk kepalanya wanita cantik, ya sisa Pak Guru gak pulang-pulang begini aja buruk. Pantes nih orang rapat, pagi rapat, siang sore jawab sih, pagi siang sore malam ngerapatin apa sih? Yang ngerapatin buruk. Sebab kata orang Jati Pancur, buruk itu ibu-ibu pakai rok namanya. Ini ada ini nggak? Ada anak-anaknya nggak? Ada. Awas ya Bu ya. Salah satu yang harus diambil pelajaran daripada Isra Mi'raj ini, Rasulullah ketemu dengan wanita yang ludahnya panjang, kemudian digunting sendiri. Lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Perumpamaan apa itu Jibril? Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, itu umatmu ya Rasulullah, wanita yang suka menyakiti hati suami. Paham Bu? Paham? Ayeuna ditanya, ibu kalau manggil suami apa bahasanya? Ayo, apa manggilnya? Benar Pak? Nggak percaya, manggil bebek yayang. Kalau yayang bebek itu pengantin baru. Kalau
di mana? Ya. Di Geragemol. Sudah makan belum? Sudah modal belum? Ya yang belum sampai modal ditanyain, coba bayangin. Tapi begitu anak satu panggilan berubah Pak Guru, bapaknya anak-anak. Anak tiga hilang bapaknya. Bapak apa tuh? Kalau siada bang, ada ya kasar ya, bapaknya sia. Begitu anak empat hilang bapaknya tinggal ai apa tuh kalau bahasa kita, kalau manet ke mana wae tuh jadi salah itu bu ya. Hari siang diumbangi, kalau malam dicari. Begitu anak setengah lusin Pak Uwo, apa panggilannya? Bapak hilang, semua hilang, dipanggil budek, jengol, kamana wae. Ayah di ayah, ayah, teu aya Pak Uwo, eta mah Jakarta ngalor. Tah luarna lagi luarna, tapi katanya aslinya dari dia Pak Uwo. Jadi kamana-mana dah, baru tadi ya. Ayo, masa ibu itu kembali? Kalau giliran mau tidur, mau ibadah sama suami, pakai pakaian yang bobol, dasternya sudah lubang-lubang, tidak pernah dicuci 3 mulut, baunya apek jelipek. Ya Allah, begitu mau arak-arakan Pak Kowo, dan mandinya saja 2,5 jam, sabun sagepok perangkat, borean Pak Kowo, bedak pipa belak, bareng jagatnya nanti hujan, nanti enggak, begitu kena gerimis mukanya kayak belok. Bu, jangan kebalik Bu. Kalau mau tidur ibu berangkat, nggak perlu ke pasar. Di mana? Di sini yang paling dekat pasar. Murah Lurah Jaya. Cari itu, kalau di sana Tegal Gubuk. Tahu Tegal Gubuk Bu? Tahu? Wah, pantas jago belanja semua. Di Lurah Jaya ibu cari tuh pakaian yang buat tidur, yang tipis, yang merangsang, yang merangsek, yang merang apa ini? Pokoknya golongan itulah. Ini sih ya Allah, ibu-ibu zaman sekarang Pak Kowo mau tidur sudah pakaiannya baunya basem, habis dikerik. Ya Allah, koyo kanan kiri depan belakang. Ini bagaimana? Padahal ibu mau ibadah apa? Melalui peringatan Isra ini, perhatikan, ibu pulang dari Rajaban, ibu pulang dari Isra, ditanya sama suami apa hasilnya, suruh memberikan suami yang terbaik. Berubah. Ini enggak, giliran dia di rumah enggak dandan, giliran ke pasar dandan, kebalik, bokongnya kebalik. Ya Allah, ya di rumah gobrak gabrek, suami demak, giliran ke pasar dandannya jujur. Ibu kalau mau dandan, maaf, saya tanya jujur, mau tidur apa mau kondangan? Ayo, tuh jujur Pak, bukan saya yang ngomong. Ibu kalau dandan mau tidur apa mau bersih? Tuh Pak, ya Allah, mulanya Pak, wanita pada zaman sekarang, biarin suami saya tua, biarin, yang penting banyak. Tuh Pak, bukan saya yang ngomong Pak, biarin suami mau berangkat seminggu 2 minggu, biarin, yang penting sebelum berangkat ninggalin. Tuh Pak, biarin suami kurus kayak warnanya hitam kayak, biarin, yang penting banyak. Tuh Pak, bukan saya, aku sendiri. Ya Allah, zaman sekarang orang nyari duit Pak, pagi siang, pagi sore siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi
bokong-bokong jadi. Wah, ayo jungkel malik cari harta. Ya Allah, bukan nggak boleh. Mulanya dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba mencari harta, berangkat pagi pulang sore, berangkat siang pulang malam. Mata jadi kepala, kepala jadi mata. Oh, mata jadi bokong, jadi mata. Udah nggak tahu waktu. Yang penting duit. Sampai kapan mereka berhenti, kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau mulutnya sudah disumpel pakai tanah, barulah dia berhenti. Subhanallah, luar biasa. Ayo, ini mulai sekarang. Sebab kata Nabi ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, lihat ada orang yang menanam padi. Begitu dipotong, tumbuh lagi baru. Dipotong lagi, tumbuh lagi. Ya Jibril, itu apa Jibril? Itu perumpamaan umat Muhammad yang ketika di dunia senang dermawan. Apa bu? Dermawan. Lawannya dermawan apa bu? Pelit, kikir, buntut kacida, kasiran, apalagi tekodu. Apalagi memiliki hesecap. Aduh, apa ini? Ayo, dermawan. Orang dermawan itu ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Gua Hiro, datang kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ya Khadijah, jammiluni, selimuti aku ya Khadijah. Kata Khadijah, emang kenapa ya Rasulullah? Bu, kayak kesambet apa? Ngerti gak kesambet? Mungkin kena jin. Betul gak? Lihat bu, Khadijah itu istri terbaik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karuniakan Khadijah mendampingi suaminya, seorang yang sangat luar biasa, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya ngomong, ya Rasulullah, tidak mungkin engkau kesambet, tidak mungkin engkau kena jin. Ya Allah, saya mau tanya, ini ceritanya bagaimana nih Pak U? Kok ibu jamiah muslimat NU tapi isinya kuning-kuning? Wow, kenapa pakainya kuning-kuning bu? Habis kuning ada merah lagi. Siapa nih ketua jamiahnya nih? Gua. Kalau NU itu warnanya hijau, dipandangnya adem. Maaf aku, mulanya kenapa bupati kita bukan dari NU, gubernur kita bukan dari NU, artinya bukan Jawa Barat ya, ada gubernur yang bukan dari NU, ada bupati yang bukan dari NU. Kenapa? Karena NU-nya kurang bersatu. Coba nih, ini nih, maaf nih Pak Ku udah berusaha memimpin pemerintah desa Tajur Jati Pancur dengan baik. Pak Ku punten, tidak semua orang senang sama Pak Ku, tidak semua orang benci sama. Yang senang tidak kurang pengalam, yang sengit tidak kurang. Malah ada Pak Ku, sampai Pak Ku-nya sudah mati, sudah berhenti, bencinya tidak berhenti. Sudah selesai pilihan Ku-nya, udah selesai. Sekarang Ku-nya adalah Pak Haji Wawan Suhandi. Kita dukung Pak Ku. Penting. Zaman Kanjeng Nabi tidak lawan sama pemerintahan, didukung. Ayo Pak Ku, kasih masukan Pak Ku. Pak Ku manusia biasa, ada kelemahan, ada kekurangan, butuh masukan, apa yang perlu diperhatikan. Nanti Pak Ku ngobrol
ngobrol sama BPD, musyawarah untuk menjalankan roda pemerintahan di sini. Jangan sampai ada orang membenci Pak Guru tapi alasannya tidak jelas. Contoh, oh kenapa ibu benci sama Pak Guru? Pokoknya saya benci. Nah kalau pokoknya nih susah nih Bu, nggak ada alasannya, nggak boleh. Karena kita semua adalah makhluknya Allah Subhanahu. Ditambah lagi kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ditambah lagi agama kita sama Islam, imam kita sama, Tuhan kita sama, kitab kita sama, bener gak? Ayo jangan sampai ada orang benci sama pimpinan tapi tidak jelas. Sudah benci bawa orang lain, ayo supaya bisa nyari teman supaya bisa membenci. Jangan ya Bu ya. Melalui peringatan Islamiyah ini, ayo, satu kita dermawan, yang kedua kita tidak boleh menyakiti hati suami. Begitupun sebaliknya, ada laki-laki yang lidahnya panjang lalu gunting-gunting Pak, karena suami itu menyakiti hati istri. Pak Haji, Pak Guru, istri itu gampang sebenarnya ya Bu ya. Ibu ini tidak menuntut banyak Pak, cukuplah sehari kasih 1 juta saja cukup. Setuju Bu? Oh giliran urusan duit pada melek Pak. Udah Pak, istri itu gak susah Pak. Dia pandai merawat dirinya, pandai merawat rumah tangganya, pandai merawat rumahnya. Dia gak disuruh lagi Pak. Yang penting jadi 1 hari. Setuju? Nanti suaminya nyari dari mana? Udah, yang penting begini, semampunya. Balik lagi, Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi zuhur, dan sebelum ditutup, ayo, tadi saya dijajahkan sama ibu-ibu yang hadir di sini. Saya berharap nanti saya isi pengajian ke sini, ibu-ibu sudah banyak duitnya. Amin. Amin. Oh Pak Kiai bicara duit aja, maaf. Orang kaya sama orang miskin beda Bu. Jawab. Orang kaya sama orang miskin beda. Apa bedanya? Maaf Pak Bu. Ini fakta. Contoh aja, jangan tersinggung. Orang miskin kumpul sama orang kaya, tiba-tiba orang kaya kentut. Apa kata orang miskin? Sehat Pak, sehat. Berasa nggak bau Pak, karena yang kentutnya Pak karena yang kentutnya punya duit. Tapi jangan coba-coba orang miskin asal kentut Pak. Misalnya lagi kumpul, cepet, langsung dibully Pak. Bener gak Bu? Bon. Apalagi keistimewaan orang kaya? Orang kaya nunjuk apa aja jadi Pak. Ini Pak Guru, nunjuk masjid jadi, nunjuk menara masjid, jawab sih lah. Nunjuk menara masjid, tempat wudhu, jalan. Orang kaya Pak. Orang miskin putus, jangan coba-coba tanjak tunjuk ditekuk Pak. Bahkan kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir mendekatkan kepada kekufuran. Maknanya bukan berarti orang miskin tidak dicintai sama Nabi, dicintai sama Nabi. Cuma Islam lebih mencintai umatnya yang kuat daripada umatnya yang lemah. Contoh saudara-saudara kita yang di luar Jawa, cukup diganti dengan Indomie, berpindahlah agamanya. Na'udzubillah min. Oleh karena itu saya doakan moga-moga setelah kaya jadilah dermawan. Amin. Jangan diamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Berapa kali?
kedua, jangan salah paham Pak Kiai. Kalau begitu orang di sini nggak penting. Penting. Namanya hidup itu pasti ada miskin, ada atas, ada siang, ada. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin di desa jadi pancur semua mau nguin siapa. Gak mungkin jadi pancur kaya semua entah sedekahnya sama siapa. Kalau begitu tidak adil nanti Allah. Masa siang aja gak ada malam, ya kepanasan. Udah diganti malam aja gak ada siang, kedinginan. Jadi siang aja kepanasan modal, malam aja kedinginan modal. Jadi mari kita doakan semoga yang hadir di pengajian ini, Pak Kubunya, Jamiahnya, DKM-nya, imam tajudnya, imam madrasahnya, imam apa lagi? Imam musolanya, imam tahlil, imam marhabanan, didoakan semua yang hadir di sini. Semoga Allah berikan as-sihata wassalamata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Urip waras, panjang umur, sehat walafiat, subur, makmur, aman, selamat, jaya, mulia, nikmat, bahagia, senang, sejahtera, menang, beruntung, sukses, berhasil fid dini wad dunya wal akhirah. Aduh, nyebutinnya capek. Semua ada 250 Pak. Ya, ayo doa bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, bersolawat dan bersalamlah kepada penutup kenabian, Imamul Anbiya wal Mursalin, rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nuri kasari, cahaya Allah yang bersinar terang benderang sepanjang zaman. Wa madadikal jari, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian terindah, teragung, terbaik dari Allah untuk kita. Wajma'ni bihi fi kulli atwari. Ya Allah, saksikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di desa Jati Pancur. Ada Pak Kuwu, ada Pak Haji, ada Ibu Haji, ada ibu-ibu jamiah, semua saja yang hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di hari Minggu yang berbahagia ini, di hari Ahad ini, ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Maka setelah Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, kami dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Amin. Ya Allah, wajma'ni bihi fi kulli atwari. Jikalau di antara kami yang hadir di sini, yang mengangkat kedua tangannya ada persoalan dalam rumah tangganya, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangga kami yang harmonis, rumah tangga yang menyejukkan, rumah tangga yang qurrata a'yun. Istri memandang suaminya dengan qurrata a'yun, suami memandang istrinya dengan qurrata a'yun, anak memandang orang tuanya dengan qurrata a'yun, orang tua memandang anak-anaknya dengan qurrata a'yun. Wajma'ni bihi fi kulli atwari. Ya Allah, mulai hari ini jadikanlah kami yang hadir di tempat ini, amin, bersama kami semuanya, setiap
setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari mulai hari ini hidup kami di dunia bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami beserta anak cucu keturunan kami di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajma'ni bihi fi kulli atwari ya Allah. Alhamdulillah, hari ini peringatan Isra Mi'raj dihadiri bapakku kita Haji Wawan Suwandi. Beliau adalah kumuh desa Jati Pancur. Beliau hadir di tempat ini ya Allah, berharap agar masyarakatnya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah, jaga kami semua ya Allah, masyarakat semua yang hadir di sini, jaga kami ya Allah. Wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sebaik-baik penjaga Engkau yang maha kasih sayang di antara jiwa yang memiliki kasih sayang. Wajma'ni bihi fi kulli atwari ya Allah. Jangan pulangkan kami dari pengajian ini melainkan dosa dan kesalahan kami di bulan Rajab ini sudah diampuni semua ya Allah. Jangan pulangkan kami dari tempat ini ya Allah melainkan Engkau sudah sediakan ampunan, rahmat, kasih sayang, keridhaan, keberkahan di dunia wal akhirat. Jangan pulangkan kami dari tempat ini ya Allah melainkan dosa dan kesalahan kami sudah diampuni, dan seluruh hajat-hajat kami, tujuan-tujuan kami, doa-doa kami telah dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini melainkan suami kami sudah menjadi suami yang soleh, istri kami sudah menjadi istri yang soleha, anak-anak kami sudah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan pulangkan kami dari tempat ini ya Allah melainkan apa yang menjadi rahasia hati kami telah dijawab dengan rahasia-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami ya Allah, kabul doa-doa kami ya Allah. Asbabnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Jadikan kami termasuk orang yang menanam, menyiram, dan memanen nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya Allah. Berkahi kami di bulan Rajab dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa hasil maqasidana, hasilkan maksud-maksud kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, doanya Ashabul Kahfi, melainkan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ceramah 2 jam. Terima kasih atas segala perhatiannya
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kesalahan datangnya dari pribadi kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.